Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 11 mempresentasikan SAK EMKM bab 7 dan bab 8. Kami beranggotakan dua orang, yaitu Muhammad Dafa Iqbal Riftiyansyah NIM 201912226 dan Naufal Dafa Murtada NIM 201912234. Pada bab 7 kebijakan akuntansi estimasi dan kesalahan ada 5 poin, yaitu: pertama, kebijakan akuntansi; kedua, konsistensi kebijakan akuntansi; ketiga, perubahan kebijakan akuntansi; keempat, perubahan estimasi; kelima, koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi. 1 adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 2. Jika SAK EMKM secara spesifik mengatur, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK EMKM. 3. Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria dan konsep pengukuran serta prinsip pervasif. 4. Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam SAK EMKM. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansinya hanya jika 1. Disyaratkan berubah sesuai dengan SAK EMKM, atau 2. Akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Hal yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. 1. Penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda. 2. Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi peristiwa, dan kondisi lainnya yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi sebagai berikut. 1. Entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada, atau 2. Entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif. Penerapan retrospektif. Menerapakan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis atau periode di mana penerapan retrospektif praktis. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. Entitas mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada A. Periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau B. Periode terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh terhadap keduanya. Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat akun aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut. Koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal. A. Yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan, dan B. Yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan, dengan cara A. Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi, atau B. Jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali.
Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik, pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara retrospektif praktis dilakukan kemungkinan dapat dilakukan pada periode berjalan. Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan. Bab 8. Aset dan liabilitas keuangan. Yang pertama, ruang lingkup. Kedua, pengakuan dan pengukuran. Ketiga, penghentian pengakuan. Dan yang keempat, penyajian. Ruang lingkup mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa 1. Kas, 2. Instrumen ekuitas entitas lain, dan 3. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Contoh aset dan liabilitas keuangan: piutang dan utang, pinjaman yang diberikan atau yang diterima, investasi pada instrumen utang, contoh, obligasi yang diperdagangkan, dan investasi pada instrumen ekuitas, contoh, saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek. Tidak berlaku untuk aset dan liabilitas terkait imbalan kerja bab 14, pajak penghasilan bab 15. Pengakuan dan pengukuran. Satu entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. 2. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi (transaction price). Contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut. Untuk pinjaman, sebesar jumlah pinjaman. Untuk piutang atau utang, sebesar jumlah tagihan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang, sebesar imbalan yang diberikan, contoh, kas yang dibayarkan untuk memperoleh investasi dalam bentuk saham perusahaan publik. 3. Biaya transaksi adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Misalnya, entitas menerima pinjaman dari bank dan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut, bank membebankan biaya tertentu. Pengakuan dan pengukuran. 4. Pada akhir periode, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada harga transaksi, dan dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut. 5. Pada akhir periode, entitas tidak mengakui penurunan nilai pada aset keuangan. Entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya ketika 1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau 2. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Entitas menghentikan pengakuan hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi ketika akun tersebut dihentikan pengakuannya. Penyajian. 1. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui, dan memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. 2. Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi kelompok kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.